Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sujud. Dalam materi kali ini diharapkan kalian mampu memahami makna dari sujud dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sujud itu sendiri sujud itu sendiri merupakan suatu rukun sholat, satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Di macam-macam sujud. Nah, di sini ada 3 macam sujud. Yang pertama sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kita akan bahas satu persatu. Dari sujud syukur. Sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Jadi ketika kalian mendapat suatu kenikmatan, baik itu nikmat sehat, nikmat panjang umur, maka wajib bagi kita sebagai hambanya untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersujud. Sujud bersyukur itu sendiri hukumnya wajib, sementara sujud itu sendiri adalah sunnah. Jadi sujud syukur itu sendiri adalah sunnah hukumnya. Seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, An Abi Bakrah anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyra bihi harran sajidan syukran lillah. Dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dasar hukum sujud syukur. Ketika kita terhindar dari bahaya juga kita harus bersujud syukur kepada Allah. Bagaimana tata cara sujud syukur? Di antaranya menghadap kiblat, niat untuk sujud syukur, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang maha tinggi dan maha agung. Duduk kembali kemudian salam. Nah, itu tadi tata cara sujud syukur. Hikmahnya apa kita bersujud syukur? Orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan atau kalau tidak berhati-hati dapat lupa dari diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Ini hikmah dari sujud syukur. Ketika kita mendapatkan suatu nikmat, hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kalau tidak, biasanya manusia itu lupa dan sombong akan nikmat yang telah Allah berikan. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmahnya.
kemudian merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujud 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Itu yang dimaksud dengan sujud sahwi. Sujud karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sebabnya apa kita melakukan sujud sahwi? Sebabnya ialah karena lupa tadi. Salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, itidal atau sujud. Ya, kita lupa dalam sholat, seperti lupa rukunya, ruku jumlah rakaatnya berapa, ya, sujud keberapa, lupa atau ragu jumlah rakaat, lupa membaca doa kunut. Yang biasa kunut lupa melakukan tasyahud awal, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, itu kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Tata caranya bagaimana? Tata caranya yakni setelah membaca tahiyat akhir, ya, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yasu, Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Kemudian bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama tadi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Sudah kalian bisa bayangkan ya bagaimana kalian bisa mempraktikannya. Duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Hikmahnya apa? Hikmahnya manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat salah, khilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Hikmah berikutnya adalah ketika diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Nah, kemudian sujud tilawah. Adapun dasar hukum sujud syahwi tadi, ya, ialah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, an Abi Sa'idil Khudri qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrik kam salli salasan aw arba'an falyatrah asyakka wal yabni ala mastaiqana thumma yasjudu sajdataini qabla ayusallim. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam salat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Ketika kalian lupa dalam jumlah rakaat salat, jadi kalian harus sujud sahwi. Misalnya lupa ketika jumlah rakaat pertama keberapa, kedua atau ketiga kah, maka kalian harus sujud sahwi. Kemudian sujud tilawah. Yang ketiga, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Sajadah ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca, menghafal, atau pada saat mendengarkan. Nah, ini berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran itu
yang mengandung makna kita harus bersujud ya. Jadi ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang kita harus bersujud. Dasarnya apa? Dasarnya ialah seperti yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ani bin Umar anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yaqra'u alaina al-Quran fa idza marra bis sajdati kabara wa sajadana ma'ahu. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacanya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Ini juga hukumnya sunnah bagi kita yang mendengarkan atau membaca ayat suci Al-Quran, kemudian kita menemukan di dalamnya ayat-ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk sujud. Adapun ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran berjumlah 15, diantaranya bisa kalian lihat di sini ya. Quran surat Al-A'raf ayat 7, Quran surat Ar-Ra'd, An-Nahl, Isra, Al-Hajj, Al-Maryam, kemudian Al-Hajj. Ya. Syarat sujud tilawah seperti apa? Suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, menutup aurat. Rukun sujud tilawahnya bagaimana? Niat, takbir, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, duduk setelah sujud dengan tumaninah tanpa membaca tasyahud, kemudian salam. Tata caranya diantaranya ada 2 macam, yaitu sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Adapun cara yang dilakukan sujud tilawah di luar sholat sebagai berikut: berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali. Pada saat sujud membaca doa. Ya. Pada saat sujud membaca doa seperti ini: sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dan kekuasaannya. Duduk sejenak, kemudian salam. Demikian pembahasan ini, mudah-mudahan bisa kalian mengerti dengan baik dan bisa kalian putar ulang. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.